Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li lisanan amma ba'du. Saya setuju jangan mundurin diri sampai pindah alam. Karena laskar ketua yang dulu mundurkan diri bukan, tapi karena pindah alam. Ini mah khobar aja. Ya Pak Presiden, iya, komandan laskar yang dulu bukan resign, tapi karena bukan apa yang ngomongnya benar. Ngeri. Bapak Ketua DKM Mudaris Mushola Darul Istiqomah, Bapak Rizky yang ganteng. Oh, DKM yang dulu jelek. Ya, setuju. Gitu. Mentang-mentang riset jadi jamaahnya hampir riset Pak. Dan sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam moga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah dari awal tadi saya katakan kitab ini datang dari rumah, ada yang sebelum subuh, ada yang ba'da subuh, bahkan mungkin yang paling terakhir saya, ya, sebelum fajar. Bahkan ada tadi yang udah sampai buka gerbang segala macam. Alhamdulillah yang dibuka cuma gerbang, nggak pintu rumah orang. Jangan kalau pintu rumah orang mah. Jadi alhamdulillah. Tentunya kita niatkan sebagai ya ibadah. Dan yang namanya ibadah itu sudah pasti ujiannya, cobaannya, godaannya pasti ada. Terlebih-lebih yang namanya ngaji. Saya mah yakin alhamdulillah yang namanya subuh keliling selalu diisi dengan namanya taklim, dengan namanya ngaji. Otomatis yang namanya ngaji isinya nasihat kabeh. Isinya mau itu nasihat yang baik buat para jamaah supaya lebih baik lagi dalam masalah ibadah. Yakin semuanya. Siapapun yang tausiah, siapapun yang mau itu, siapapun itu pasti nyampein hal-hal yang baik. Ngajarin buat kita semua sebagai jamaahnya supaya menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Begitu. Cuman tentunya saya katakan bahwa tadi itu yang namanya ibadah udah pasti ada godaannya, ada ujiannya, udah pasti tuh. Saya mau tanya Pak, kira-kira pernah nggak ngalamin pas mau ngaji timbul rasa males? Kalau saya pernah dan bahkan sering. Pak, yang namanya godaan ibadah nggak kenal itu ustadz, kiai ataupun jamaah, tetap sama baik males mah ada gitu. Oh mentang-mentang dia mau ustadz, kayaknya sih kalau dia ibadah ya mau ustadz mah pasti rajin, nggak ada malesnya gitu ya, semangat terus-terusan. Bohong Pak, sama baik. Sebab ya pasti yang namanya digoda tuh setan tuh nggak tebang pilih. Bahkan ketika yang namanya kiai pasti yang godanya kiai dengan kiai setan. Gitu. Kalau yang ustadz ya ustadz setan. Kan begitu, ustadz setan sama tetap godaan begitu. Dan akan terasa berat luar biasa. Ya. Dan pastilah hal-hal itu akan terjadi kepada seseorang yang mungkin awalan gitu ya, awal ikut subuh keliling semangat, bahkan datang mungkin paling awal, orang lain belum datang dia pada isya dari sini. Relakan gitu ya. Saking semangatnya tuh ya.
Tapi kadang-kadang ya Allah ya Rob gitu ya kita nggak ngomong FSM doang lah. Mungkin di majlis-majlis yang lain, tempat-tempat taklim yang lain pernah ngalamin hal tersebut kan gitu. Pasang surutnya itu bagaimana? Ya emang seperti itu adanya. Ya. Jangankan istilahnya masalah umum dalam artian kita ngumpul bareng-bareng gitu ya. Ini kita balik lagi ke pribadi aja nih. Ketika kita mau ibadah, entah itu sholat, entah itu ngaji, itu udah pasti pasang surutnya udah ada, ngerasa berat banget ya. Awalnya kita mungkin rajin ngaji teh, ngedadak belang-belang kayak bajunya Pak Walidi. Insya Allah itu bajunya doang ya belang-belang ya, tapi semangatnya alhamdulillah tetap mantap. Alhamdulillah luar biasa nih. Sampai gerbang orang dibuka-bukain sama dia. Portal tuh dibukain sama dia. Luar biasa nih, mudah-mudahan semangatnya tetap mantap nih. Kan gitu. Balik lagi. Ini kita pasti pernah ngerasain hal tersebut. Lagi enak, tiba-tiba keselan, jeger, males banget tuh. Lagi enak, sholatnya tenang lagi itu. Ada yang begitu, udah pasti. Nah, lantas ketika rasa itu telah ada, gitu kan? Apa baiknya rasa sih Pak? Kalau udah bilang rasa, ya udah, rasa tak pernah bohong. Itu kan kecap bawang begitu. Yang namanya rasa nggak pernah bohong. Sekalipun itu dikata kopi pahit, tapi nggak diaduk tetap nggak pahit Pak. Tapi pas saya tercicipin ini, mantap bener Pak. Coba. Luar biasa. Gak keberani Pak. Beneran, ini pahit asli tuh. Ya. Ini kadang-kadang kan suka ada yang begitu ya. Oh, nggak diaduk Ustaz. Mendingan jangan, tong dicium besok jadi. Kan suka enak gitu dah. Bikin kopi, situ pahit kopinya. Nggak diaduk, biasaan. Bang gede-gede Pak. Manis kagak, pahit ge kagak. Ujung-ujungnya apa? Kembung Pak. Iya, ujung-ujungnya kembung. Mendingan kagak. Alhamdulillah nih, soheh nih. Soheh nih, mantap nih. Ini udah dingin. Lagi Udah jangan, nggak usah, ntar aja. Nggak usah lama-lama masih. Balik lagi. Kita sering merasakan apa? Masyarakat berat yang luar biasa ketika ibadah. Nah, ketika hal tersebut terjadi kepada kita, apa yang mesti kita lakukan? Karena ini udah pasti pernah kita keserang hal tersebut. Lagi enak-enaknya ngaji, tiba-tiba keserang rasa malas, berat banget. Lagi enak-enaknya kita hadir di subuh keliling, tiba-tiba keserang malas, akhirnya apa? Belang-belang, saya bilang. Ya bukan resign, tapi emang mungkin lagi keserang malas aja. Gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, merasa berat, masyarakat yang begitu luar biasa, kata Imam Ghazali, ini bukan hanya taklim, bukan hanya hadir di FSM saja, setiap ibadah yang kita kerjakan, ketika kita merasa malas, ngerasa berat, sholat berat, ngaji berat, sholawatan berat, zikir berat, semuanya ngerasa berat. Artinya malas aja udah. Fa'in syaqqat, kata Imam Ghazali. Fa'in syaqqat alaika al-mudawamah. Fa'in syaqqat, maka ketika terasa berat, alaika terhadapmu al-mudawamatu. Mudawamah itu dawam. Dawam itu mungkin lebih kita kenal dengan istiqomah, terus menerus, continue. Dan hal itu kita rasa berat. Jadi untuk dawam, untuk istiqomah, untuk continue kita ngaji, terus-terusan kita ibadah, itu kita rasa berat gitu. Ya Allah, berat banget sih, gimana nih caranya nih? Dan ketika itu kamu merasakan mau ngaji dan males banget. Pak, beratnya ngaji itu beda dengan beratnya kita mikul padi, mikul beban 50 kilo, beda beratnya. Itu ya beda. Nah, Pak, insyaqqat alaikal mudawamah, maka ketika kamu merasa berat dengan dawam, istiqomah, hadir umpama jadi FKSM, karena tahu kita isinya ngaji,
isinya ya zikir gitu ya. Ketika kita ngerasa berat, yang pertama pasbir, yang pertama kudu sabar. Nih, sabar itu berat. Bahkan sampai ada yang bilang sabar itu berat. Bahkan kadang-kadang juga ada yang bilang sabar tuh ada batasnya. Sabar ada batasnya. Emang benar ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita nggak sabar. Ya, sabar itu ada batasnya. Sampai kapan? Sampai kita nggak sabar. Berarti tahu di situ tuh udah. Sampai di situ kesabarannya udah batasnya di situ dia tuh mentok. Padahal ketika kita mau sabar, ya Allah. Ini yang pertama ketika kita merasa berat buat ngaji, berat buat ibadah, ayo pasir, sabar. Dan diumpamakan di sini kata Imam Ghazali, sabarnya kita ketika mau ibadah, sabarnya kita mau ngaji, sabarnya itu sabrul marid ala mararatid dawa. Seperti sabarnya orang yang sakit dalam hal merasakan pahitnya obat yang dia minum. Kok umpama seperti orang sakit ya? Jadi begini Pak, kita sakit, datangnya kemana? Gak mungkin ke material kan? Iya, datangnya ke klinik. Di sini dekat Budi Hasil lah. Datang sama dokter. Dokter nanya, kenapa Pak? Udah tahu kita sakit, ya kan? Kenapa Pak? Gitu ya. Udah tahu padahal kita sakit. Kan kalau saya mah nggak mungkin datang juga ke dia kan? Ya kenapa Pak? Oh, sakit apa? Oh berarti bukan dukun, dokter asli ya. Iya. Sakit apa kita lihat? Nah kata dokter, Pak, Bapak harus banyak istirahat. Dan ini obat dikasih kita resep. Yang tulisannya nggak ngerti pisan. Dikasih kita resep dan ternyata pas kita tebus resep obatnya macam-macam sampai 5 piece umpamanya dan gede-gede gitu ya. Udah mah kita sakit disuruh minum obat-obatnya pahit, udah pahit gede juga, coba dulu bayar juga karena nggak mau BPJS dulu ya. BPJS yang nggak ada. Yang terbaru apa teh yang itu? Apa? Bukan GIS. Yang rame di yang kerja tuh ada BP apa namanya? BPU, yang tahu tuh BPU tuh. BPU ya? BSU ya BSU. Saya klik Pak tuh. Saya masukin, nama saya nggak ada itu. BSU nggak ada nama saya di situ. Nah, udah mas sakit disuruh minum obat, udah pasti obatnya pahit, udah gitu gede-gede. Coba, berarti kita dipaksa tuh. Akhirnya apa? Kita kudu sabar. Ya, kok kudu sabar ya? Kalau mau sembuh minum jangan. Minum kalau mau sembuh. Bukan berarti percaya ke obatnya, tapi syariatnya kan gitu. Ya, syariatnya. Kalau kamu mau sembuh, kata minum obatnya. Aduh dok, saya kan lagi sakit. Ya minum obatnya, kan pahit dok. Kalau manis mah anggur tuh. Ya, kan pahit dok. Jadi kepaksa kita mau tidak mau, karena kita mau sembuh. Itu obat mau pahit kek, mau gede kek, kita ngerasa mual kek, kagak enak kek, tetep kalau kita mau sembuh kudu diminum itu obat. Berarti kudu sabar. Sama ngaji begitu, sama ibadah yang lain bersama demikian. Kita ngaji nih ya buat obat hati kita, buat konsumsi hati kita biar enak, biar cager, biar bager. KDM itu mah tuh. Cager, bager, mager, pinter, bener, singer. Nah, gitu ya. Tapi jangan sampai keblinger kan gitu ya. Nah, itu begitu. Ketika kita mau ngaji, males banget luar biasa. Ingat berarti ada penyakitnya tuh. Mau tidak mau sok paksain.
Maka pasbir, syarat yang pertama, obat yang pertama kudu sabar. Sabarnya seperti sabarnya orang sakit, dalam hal dia mau sembuh berarti kudu minum obat. Tuh. Satu, kudu sabar. 10 menit deui jam 7. Karena jam 8 saya mau ngecor. Itu ya. Pak Didi tenang, jangan narik dulu, ngecor dulu. Oh siap, Pak Buro. Nah, jadi gitu. Jadi yang pertama kudu sabar. Datang subuh keliling ngantuk banget, sabar. Iya, kudu sabar. Bari bawa motor kita, tapi jangan burem, nabrak ke. Ya, sabar aja. Ya mungkin yang lain mah lagi enak gitu ya, tapi kita datang ke subuh keliling, alhamdulillah sabar. Obat buat kita biar apa? Biar sehat. Ya kalau lagi sakit mungkin ngobatin buat jasmani kita, tapi kan kalau ngaji buat rohani kita. Itu satu, kudu sabar. Dua, watafakkar. Nah, kalau bahasanya watafakkar berarti kita teh disuruh mikir. Disuruh mikir, watafakkar, dan kamu bertafakur, berpikir dalam masalah apa? Fi qasri umrika, dalam masalah pendeknya umurmu. Berarti berarti ketika kita merasa malas ibadah, satu kudu sabar, dua mikir. Kudu mikir apa? Berpikir, ya Allah mau kapan lagi saya hadir di subuh keliling. Mikir apa? Bikosri umrika, tentang masalah pendeknya umurmu. Berapa tahun sih kita paling panjang di dunia hidup? Paling banter ge 70-80. Paling banter ge. Ini kan di hadapan sih udah arba'ina sanatan ke atas semua ini. Iya. Iya kan? Ini di hadapan sih udah arba'ina sanatan semua. 40 tahun ke atas nih. Ya. Saya insya Allah di 2025, 85, 2025, tahun ini saya 40 nih. Tahun ini saya 40, nanti bulan November ditunggu. Enggak, maksudnya banyak. Ini di hadapan sih arba'ina sanatan semua. Setelah arba'ina sanatan kita mau nunggu apa lagi, bro? Ya, istri udah punya, anak udah punya, cucu OTW, ya kan? Cucu OTW, baru yang mau nih, kan gitu. Kita mau ngapain lagi? Berarti kita tinggal isi di sisa-sisa umur kita yang makin pendek baik, yang makin kosong, yang makin pendek. Coba kita berpikir ke situ. Ketika rasa malas ibadah itu datang, ingat, lu cepet mati ntar. Bentar lagi mati nih, mau ngapain lagi sih? Itu. Ya, kita habisin waktu kita di sisa umur kita pakai buat ngaji dah utamanya. Ya, mau ngapain lagi kita? Maka yang kedua, biar kita bangkit lagi rasa semangat kita ketika rasa malas buat ibadah, khususnya ini ngaji, subuh keliling tuh. Coba watafakkar bi qasri umrika. Coba kita bertafakur, berpikir tentang pendeknya umur kita. Tuh. Bahkan di sini, kalau saya baca semua, takutnya menyita waktu. Bahkan doa di sini, coba. Selain kita berpikir tentang pendeknya umur kita, di sini pun kita diperintahkan untuk apa? Wata'amal. Apa? Wata'amal itu merenung, gitu, merenung. Kita yang kedua disuruh berpikir. Coba pikirkan tentang bagaimana pendeknya umurmu. Pak, umur yang asli yang udah kita milikin adalah umur yang udah kelewat. Gak usah jauh-jauh. Tadi kita sholat subuh di mana? Di masjid atau di mudaris.
Jangan sholat subuh di jalan, nggak boleh. Iya, tak saya sholat subuh di jalan, jangan ketabrak orang tak. Ya, nah sholat subuh kita di mudaris. Setelah sholat subuh kita zikir bareng-bareng. Berarti kan masa-masa udah kelewat tuh. Itu udah jadi milik kita. Udah jadi milik kita. Dan zaman yang sudah terlewat, la ya'udu itu nggak bisa diputar balik. Berarti kan begini Pak, ketika kita mau bertafakur, oh zaman yang udah kelewatnya udah jadi milik kita. Betul, udah jadi milik kita. Apakah itu atau entah itu diisi dengan hal yang manfaat ataupun sebaliknya? Maka bersyukur, alhamdulillah ya Allah, yang udah kelewat itu ada salat subuh berjamaahnya, ada zikirnya, ada ngajinya. Syukur sama Allah tuh. Tinggal kembali lagi kita berpikir lagi, ya Allah, ternyata yang udah kelewat dilalui dengan hal-hal yang kagak ada manfaatnya. Ya Allah, jangan sampai itu terulang lagi tuh. Tafakar, coba berpikir di kosan mereka tentang pendeknya umurmu. Nggak bakalan panjang. Saya kemarin mau tolaah kitab Tanbihul Muqilin, dan kebetulan kitab itu warisan abah saya. Saya dikasih cuma warisannya kitab doang, maksudnya. Ya apa tuh ya? Saya buka-buka, pas di halaman ujung itu ada maksudnya ada ijazah. Itu ijazahnya bukan itu SR, sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu saya lupa tahunnya tahun berapa gitu. Dan nulisnya kalau orang dulu mah kalau cek itu pakai TJ ya. Ya TJ ya. Itu ternyata dulu abah saya sekolah itu sekolah Cibet itu yang sekarang Seman 1 Cibarusa, Tejikoronjo. Nah kalau sekarang mah Cikoronjo, Tejibarusa gitu. Cibarusa gitu ya. Saya lihat dia tuh masya Allah SR kalau dulu sekolah, bener Bang ya? Simbah nih mungkin sekolah rakyat ya, sekolah rakyat itu Bang. Ya disimbah nih panjang umur, alhamdulillah. Dulu dia rajin ngajinya nih, doain sehat, panjang umur. Saya senang kalau orang udah tua rajin ngaji, senang Pak. Lebih senang lihat orang tua ngaji, lebih senang lagi anak muda rajin ngaji. Iya, anak muda rajin ngaji bagus, lebih mantap. Kalau orang tua emang duduk. Oh iya, mantap banget. Lalu ngapain? Lalu udah tua banyak gaya gitu ya. Harusnya kan tidak ada bahasa tua-tua keladi makin tua. Oh jadi artinya tua-tua keladi makin tua makin senang ngaji begitu ya. Makin tua makin senang ngaji. Mumpung masih hidup, kalau udah mati mah bukan ngaji lagi. Gitu ya. Balik lagi. Jadi yang pertama kudu sabar, yang kedua buat tafakar di fasih mereka, kudu berpikir tentang pendeknya umurmu, kagak bakalan lama. Kalau pemasna udah ketatan keteteng baik berarti udah tanda nih. Ya, kan MC ya mah. MC yang punya waktu bos. Nah, gitu ya. Udah keluar masuk tanda nih. Jadi artinya tadi mempersiapkan. Woi yang luar siap belum, ready? Kalau yang luar udah ready kan enak ya. Gitu. Tapi udah wudhu. Padahal udah kelihatan tenang. Saya kan bukan orang baru ya PSM. Yang ketiga, wa ta'ammal. Coba renungkan, disuruh renung kita. Wa ta'ammal dan renungkanlah annaka kaifa tata'ammal al-masyaqqah. Dan coba renungkanlah olehmu bagaimana kamu bisa menanggung rasa masyaqqah, rasa berat ya, rasa berat dan kehinaan dalam mencari haliah dunia ya, dalam mencari haliah dunia yang padahal kamu supaya berharap bisa beristirahat dengan tenang, padahal istirahatnya sebentar. Sementara kamu suatu saat nanti akan menanggung kemasyakotan yang begitu luar biasa beratnya, dan itu
namanya waktu yang begitu lama, artinya di akhirat. Jadi begini bahasanya Pak, coba renungkan, kita sibuk dengan haliah dunia, punten bukan berartinya gak boleh nyari dunia, bukan. Kita sibuk banget dengan haliah dunia supaya apa? Supaya istirahat, supaya tenang di alam dunia. Padahal kita tegak bakalan lama. Tapi justru kita malah nganggap enteng, nganggap remeh, yang padahal dengan mencari akhirat justru di situ kita akan berdiam lama di akhirat. Tuh Pak. Kenapa kita untuk akhirat saja merasa berat, tapi untuk dunia kita merasa enteng? Yang padahal dunia masakotnya hanya sebentar, tapi masakot di akhirat, apakah mau selama-lamanya kita masakot? Nauzubillah min dzalik. Coba kita renungkan di situ. Untuk dunia saja kita berani dengan masakotnya, dengan capeknya, padahal istirahatnya sebentar. Tapi kok kenapa untuk akhirat yang padahal nyata-nyata abadal abadi, yang selama-lamanya kok kita ngerasa males? Ini kan kita ngaji, datang dari rumah ke tempat ini buat apa? Coba bekal nanti Pak. Hadisnya udah jelas, keterangannya udah nyata, jelas banget. Ya. Di antaranya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kan begitu. Orang yang mau jalan di rumah ke tempat ngaji, kita niatin ngaji aja udah. Insya Allah dengan kita gampangnya, mudahnya, ya berangkat ke tempat majlis taklim ngaji, ya kasih umpamanya, ini bakal jadi pertanda ketika kita ngerasa mudah, ngerasa gampang datang ke tempat-tempat pengajian, ini bisa jadi tanda Allah mudahkan kita masuk surganya. Amin ya robbal alamin. Kok banyak lah keterangan tentang masalah ilmu mah, banyak begitu ya. Jadi coba buat amal, renungkan ya. Yang pertama sabar, yang kedua mikir, dan yang ketiga renungkan. Berarti inti nama kita teh suruh mikir. Balik ke sini. Kemana? Ke hati. Ke hati. Tadi saya ngaji di Al-Muhajirin. Saya nyampein ada apa namanya kaulnya Sayyidina Ali. Jadi kata Sayyidina Ali, inna lillahi, bukan dari rajul lain, inna lillahi, sesungguhnya tetap bagi Allah itu apa namanya memiliki wadah-wadah ya. Dan ternyata aslinya mas wadah itu adalah al-qulub, hati. Dan hati itu ternyata hati itu sebagai sumber ya, sumbernya keyakinan, sumbernya ketulusan, sumbernya kemurnian, sumbernya kelembutan, itu hati. Makanya Nabi bilang hati kecil mah nggak bisa dibohongin. Sejahat-jahatnya orang, segeblok-gebloknya orang, kalau dia mau berpikir tafakur ta'amal itu, balikin ke hatinya pasti, oh iya ini dia salah, oh iya ini dia nggak boleh. Tuh hati itu ya. Intinya kita suruh mikir, suruh merenung, coba ya, merenung tentang bagaimana umur kita nggak panjang, tentang bagaimana kita, oh ya Allah kalau kita ngikutin kemaslahatan ini, ya Allah kalau kita banding-banding kita hidupnya cuma sebentar doang, pada kehidupan aslinya nanti di akhirat ini untuk membangkitkan semangat ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan ada jam 7 lewat ya. Gak usah siang-siang karena takut kelewat sarapannya, karena kita sarapan pagi bukan sarapan siang ya, sarapan pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat ya, mudah-mudahan ya KSM para jamaahnya untuk diberikan keistiqomah oleh Allah, tetap dawam, tetap ikut ya. Mudah-mudahan kita semua pun tergolong kepada hamba-hamba Allah yang Allah berikan keistiqomah dalam ibadah ya, hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.